Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa hadana ila sabilis sa'adati wassalamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. وقال الله تعالى أيضا فلا تخشوا الناس
wakhshawni. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Kembali Allah izinkan kita untuk bertaqarrub kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita yang kita jalankan saat ini Allah berkenan menerimanya dan berkenan pula membalasnya dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, umumnya kepada kita selaku umatnya. Selanjutnya khatib berwasiat bil khusus untuk khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sikap yang harus kita miliki sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah adanya rasa khauf, adanya rasa takut di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang dimaksud di sini hadirin adalah takut akan murkanya Allah, takut akan azabnya Allah, dan takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hadirin ayat yang memerintahkan agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak dibenarkan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Maidah, fala takhshawun nas wakhshawni. Maka janganlah kamu takut kepada manusia, kan tetapi takutlah kepadaku. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang pertanyaannya untuk kita adalah, adakah rasa khauf di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah rasa takut di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Akan tetapi sebagai ibrah pelajaran untuk kita dan menambah hasanah keilmuan pengetahuan kita adalah di antara tanda-tanda orang yang khauf, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia akan mengosongkan hatinya dari sifat-sifat tercela. Dia akan membersihkan hatinya dari sifat takabur. Dia akan membersihkan hatinya dari sifat riya, ingin selalu dipuji-puji oleh orang lain di dalam beribadah. Dia akan membersihkan sifat sombong di dalam dirinya. Terlebih dia akan membersihkan sifat hasud, sifat
dengki di dalam hatinya, karena sifat hasud akan merusak amal soleh seperti api memakan kayu bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al khataba." Jauhkan dirimu dari hasud, karena sifat hasud itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda orang yang khauf, orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dia akan menjaga lisannya dari perkataan-perkataan keji. Dia akan menjaga lisannya dari perkataan kotor. Dia akan menjaga lisannya dari ucapan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut." Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau dia diam. Dalam maqalah dijelaskan, salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia dari menjaga lisannya. Tanda orang yang takut kepada Allah, dia akan menjaga lisannya, dia akan menjaga perkataannya, dia akan menjaga ucapannya dari ucapan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Justru lisannya dipakai untuk basah mengingat zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tanda orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dia akan menjaga perutnya dari makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu betul bahwa makanan minuman yang diharamkan kalau dipaksakan untuk dimakan dan diminum akan menimbulkan kerusakan yang amat dahsyat kepadanya. Jangankan yang haram, yang halal pun kalau terlalu banyak kita makan dan minum akan merusak ke dalam tubuh dan jiwa kita. Al-Imamul Ghazali dalam salah satu karangan kitabnya, yakni kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan, fa inna syab'a yuksil qalba wa yufsidu dhihna wa yuskilu dhibna. Maka kata beliau, perut yang kenyang dari makanan yang halal, pertama merusak kecerdasan, yang kedua merusak hafalan, yang ketiga memberatkan anggota tubuh dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang keempat menguatkan hawa nafsu yang jelek, yang kelima adalah menolong tentara-tentaranya setan. Siapa tentara setan? Sifat hianat, sifat ragu-ragu akan Maha Esa Tunggalnya Allah, sifat mengadu domba, dan juga sifat meremehkan akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Imamul Ghazali melanjutkan, wa syab'u minal halali kullu syarrin fa kaifa minal haram. Kenyang
dari makanan yang halal menyebabkan keruksakan yang amat dahsyat kepada kita, fa kaifa minal haram, lalu bagaimana tubuh ini selalu kenyang dari makanan-makanan yang haram? Tentu amat dahsyat kerusakannya. Kalau kita makan akan merusak jiwa dan tubuh kita. Kalau kita kasih kepada anak istri kita, mereka akan menjadi musuh kita baik di dunia maupun nanti di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka tanda orang yang takut kepada Allah, dia akan menjaga perutnya dari makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga begitupun minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tanda orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia akan menjaga seluruh anggota tubuhnya, dimulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia paham betul dan dia mengerti betul bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepadanya, tujuannya supaya dipakai untuk mengabdi kepada Allah, supaya dipakai untuk bertaqarrub kepada Allah, supaya dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipakai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita panjang umur, Allah memberikan kita sehat wal afiat, Allah memberikan kita rizki, Allah memberikan kita nikmat keluarga, Allah memberikan kita nikmat udara, Allah memberikan kita nikmat sinar matahari, dan nikmat-nikmat yang lainnya harus kita pahami dan garis bawahi. Semuanya itu supaya dipakai untuk beribadah kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian mudah-mudahan syarat atau tanda kriteria orang-orang yang taub kepada Allah ada selalu di dalam diri kita, sehingga dengan begitu kita terus dan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai malak Ijrail mencabut selembar nyawa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.